Inilah rekaman video saat Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menghadiri hajatan warga di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah pada Sabtu lalu. Wakil Bupati bernyanyi kemudian turun dan masuk dalam kerumunan emak-emak yang sedang berjoget di depan panggung. Seorang pria yang diduga ajudan Wakil Bupati pun sempat membagikan uang saweran kepada emak-emak sehingga menimbulkan kerumunan. Kehadiran Ardhito menghadiri hajatan ini kemudian dilaporkan ke Polda Lampung oleh pria bernama Habibi, warga Lampung Tengah atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Terlapor sebagai pejabat publik diklaim seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam penegakan protokol kesehatan di tengah masa pandemi COVID-19. Senin siang, Kapolda Lampung mengatakan laporan dugaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Lampung Tengah itu ditangani Satuan Kriminal Khusus Polda Lampung. Terkait penanganannya di Polda Lampung atau Polres? Di Polda. Kita laporannya ke Polda. Kita ke Polda ya. Sudah ada saksi-saksi ini periksa belum? Belum, baru kemarin sore jam 5-an lah baru kita terima. Hari ini mungkin baru masuk ke Krimsus. Nanti kita pelajari, kita gelar dulu, ambil langkah-langkah strateginya kemana ya. Polisi belum memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut karena baru dilaporkan pada Minggu malam. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sehari setelah dilaporkan ke Polda Lampung, Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya pada Senin siang menyatakan meminta maaf atas kelalaiannya melakukan pelanggaran protokol kesehatan saat menghadiri hajatan di Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan. Ucapan permohonan maaf Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya itu disampaikannya melalui konten video. Saya, Dr. Haji Ardhito Wijaya, Wakil Bupati Lampung Tengah, pada kesempatan ini menyampaikan kepada masyarakat Lampung Tengah, Ikatan Dokter Indonesia, tenaga kesehatan, dan pemerintah, permohonan maaf atas kegiatan saya yang ada di dalam video tersebut yang telah viral di media sosial saat menghadiri undangan pernikahan keluarga di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan, yang seyogyanya tidak saya lakukan selaku Wakil Bupati. Sebelumnya, saya sudah sempat menyampaikan kepada seluruh undangan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ini merupakan pengalaman yang berharga untuk kita semua, khususnya bagi saya, agar kedepannya lebih baik lagi. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dilaporkan ke Polda Lampung pada Minggu malam karena diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Pelapor memberikan alat bukti berupa file video dan duplikat surat komitmen pejabat daerah Lampung Tengah dalam penanggulangan COVID-19. Terkait pelanggaran protokol kesehatan, terlapornya Pak Ardhito, Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Barang bukti yang kita bawa ke sertakan apa aja, Bang? Barang bukti ada berupa video yang bersangkutan saat di pesta berkerumun. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dilaporkan ke polisi karena diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri hajatan salah satu warganya. Dari video yang beredar, Ardhito yang tidak menggunakan masker itu bernyanyi dan terlibat dalam kerumunan emak-emak yang sedang berjoget di depan panggung. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai Senin siang menyediakan tes Genus gratis. Genus dioperasikan di Gedung Pelayanan Satu Atap Pemkot Bandar Lampung, Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokrodipo, dan Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Genus dipilih karena dapat mendeteksi penularan COVID-19 secara tepat dan alatnya diklaim harganya lebih murah dibandingkan dengan alat tes lain.
Bagi warga yang memeriksa kesehatan terkait COVID-19 melalui tes Genos dapat langsung datang ke 3 lokasi tersebut. Selain gratis, pemeriksaan kesehatan juga diklaim lebih cepat sehingga beresiko kecil menimbulkan kerumunan saat warga antri. Kalau mau periksa itu gratis dan siapapun warga Bandar Lampung, kita ada 4 titik. Jadi ada di rumah sakit, layanan, dan juga ada di dinas kesehatan. Nah, mudah-mudahan nanti kita beli banyak lagi, nanti tiap-tiap keramaian nanti kita kasih. Sama Bunda nanti insya Allah kalau kita beli lagi, kita mau taruh di pasar-pasar. Pasar-pasar nanti kita akan taruh di sana semuanya. Genos yang disuplai dari PT Indofarma Global Medica diklaim masih terus melakukan pemutakhiran teknologi. Meski demikian, Genos yang ada saat ini belum mampu mendeteksi gelombang bau dari mutasi COVID-19 seperti varian Delta. AI-nya ini di remote dari pihak swasta sebagai produsen dan pihak UGM di sana. Informasi yang saya dapat, jadi ini AI ini terus diupdate untuk varian-varian yang baru. Jadi kalau misalkan dia punya sampel yang pasien yang kena varian Delta, napasnya bentuknya seperti apa yang sensor-sensor yang harus dibaca seperti informasinya seperti itu. Genos merupakan alat pendeteksi COVID-19 karya anak bangsa. Cara kerjanya yakni mendeteksi virus COVID-19 melalui embusan nafas. Rencananya Genos akan dipasang juga di sejumlah lokasi pusat keramaian seperti mal, hotel, dan tempat pelayanan publik lainnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Dinas Kesehatan Lampung memastikan ruangan di 38 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 masih tersisa. Menurut data bidang pelayanan kesehatan, dari total 1.237 tempat tidur pasien COVID-19, tercatat sudah 912 tempat tidur yang digunakan. Artinya, masih tersedia sekitar 30% tempat tidur lagi. Meski demikian, pihak Dinas Kesehatan pada Senin siang menyarankan rumah sakit rujukan itu tetap menyiapkan ruangan atau tempat tidur tambahan untuk berjaga-jaga. Pasalnya dikhawatirkan terjadi lonjakan jumlah pasien COVID-19 pada Idul Adha nanti seperti pada saat Idul Fitri lalu. Untuk mengantisipasi terlantarnya pasien COVID-19, pihak Pemprov Lampung memfungsikan sejumlah gedung pemerintah untuk tempat isolasi pasien. Gedung yang siap digunakan untuk ruang isolasi yakni Gedung Rumah Susun Warga di Kalianda dan Asrama Haji di Bandar Lampung sebagai rumah sakit darurat. 2 gedung itu mampu menampung hingga 500 pasien COVID-19. Iya, jadi untuk Wisma Haji sendiri telah selesai sebagai fasilitas isolasi terpusat. Namun demikian, kami menunggu saja perintah dari pimpinan seandainya mau diaktifkan lagi Wisma Haji untuk bukan sebagai FIT ya, tapi sebagai rumah sakit darurat. Hingga Senin 28 Juni 2021, data dari Dinas Kesehatan Lampung mencatat kasus suspek sebanyak 435 orang, pasien terkonfirmasi menjadi 21.350 orang, dan kasus kematian sebanyak 1.169 orang. Sedangkan pasien yang sudah selesai isolasi sebanyak 18.544 orang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.